Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita sekalian. Selamat berjumpa dalam sarapan rohani Jemaat Galangi Yemen Base pada pagi hari ini, Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Namun sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kegiatan kita masing-masing hari ini, marilah kita hendak mendasari kehidupan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Teristimewa semalam di saat kami beristirahat, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menjaga dan memberkati kami. Dan pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk boleh menyambut dan memasuki hari Tuhan yang baru, ada dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan, semua karena kasih karunia anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, sebelum kami memulai segala kegiatan aktivitas kami hari ini, kami hendak mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong serta membimbing kami agar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat dimengerti dan bekerja sesuai kehendak dan maksud Tuhan, serta dapat menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua bacaan, yaitu pertama Mazmur pasal 38 ayat 23 dan Markus pasal 10 ayat 48b dan 49a. Demikian firman Tuhan. Mazmur 38 ayat 23, segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Bacaan yang kedua, Markus 10 ayat 48b dan 49a. Bartimius yang buta berteriak, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Bapak, Ibu, perenungan firman Tuhan hari ini diberi tema kuasa Tuhan memulihkan. Siapa yang tidak pernah mengalami sakit? Tentu semua orang pasti pernah mengalami situasi sakit. Entah itu sakit yang disebabkan karena kelelahan, karena bakteri, disebabkan karena virus, bahkan karena keadaan psikis seseorang juga dapat mempengaruhi kesehatan fisiknya. Sakit penyakit adalah hal yang manusiawi yang menandakan bahwa tubuh kita tidak sempurna dan lemah. Dalam keadaan sakit, manusia akan melakukan berbagai macam cara untuk menyembuhkan dirinya. Misalnya pergi ke dokter, memakan makanan yang sehat dan bergizi, dan beristirahat yang cukup. Banyak juga yang mencari kedamaian hati dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dan berharap diberi kekuatan untuk melewati setiap kesakitan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Tentu hal-hal tersebut tidaklah salah, apalagi ketika ada pengandalan akan kuasa Tuhan dalam hidup. Ketika manusia bahkan dalam kelemahannya meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kuasa dan murah hati itu pasti akan menjamah kehidupan manusia. Bahkan dalam kelemahannya meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kuasa dan murah hati itu pasti akan menjamah kehidupan manusia. Inilah yang disaksikan langsung oleh Bartimius, orang buta itu. Bartimius adalah orang yang buta dan tidak berdaya. Namun meski memiliki keterbatasan fisik, ia tidak putus asa atau mengasihi diri sendiri. Dengan mata rohaninya, ia dapat melihat kebesaran dan kuasa Tuhan. Pengharapan yang ia tujukan kepada Yesus adalah kunci utama yang membangkitkan imannya, meski orang-orang di sekitarnya meremehkan dan menuding. Bahkan mungkin ada yang menganggap bahwa dia tidak akan bisa disembuhkan. Bartimius tidak berkecil hati atau menyerah pada keadaan dan tidak menyurutkan imannya. Karena iman adalah melihat apa yang tidak terlihat, dan ini membutuhkan perjuangan. Ketika mendengar Yesus sedang lewat, dengan segenap kekuatan dan lantang ia berseru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bartimius tahu bahwa inilah saat dan kesempatan baginya bertemu dengan Yesus. Karena itu ia terus berteriak memanggil-manggil Yesus di tengah-tengah keramaian untuk mendapat belas kasihan Yesus. Akhirnya teriakannya itu didengar dan menggetarkan hati Yesus untuk bereaksi. Yesus memalingkan wajahnya ke arah Bartimius yang sedang bertindak dengan imannya itu. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Markus 10 ayat yang ke-52. Itulah kebaikan dan kuasa Tuhan kepada umat yang mau datang dan meminta pertolongannya. Pemazmur juga menyaksikan hal yang sama. Di tengah kesakitan yang dirasakannya, ia hanya bersandar kepada Tuhan. Pemazmur yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi tumpuan harapannya, yang akan menolong dan memberi keselamatan kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, harus diakui keadaan sakit seringkali membuat keadaan iman kita goyah. Dalam situasi yang demikian, kita juga pasti pernah merasakan putus asa karena sakit yang mungkin tidak kunjung sembuh. Hari ini, baik melalui Bartimius dan pemazmur, kita diberikan kekuatan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan sumber pengharapan. Ketika kita mau berseru dengan sungguh-sungguh kepadanya dan percaya serta yakin akan kuasa pemulihannya, maka Ia sendiri yang akan menjamah setiap kita. Lebih daripada itu, melalui iman yang percaya, kita tidak sekedar disembuhkan dari sakit, tetapi juga oleh belas kasihannya
kita dianugerahkan keselamatan yang kekal. Amin. Mari kita menutup renungan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu hari ini. Bimbing kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan untuk kita hari ini, Bapak Ibu. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.